Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita sampai ke pelajaran kita, ada baiknya Ibu perkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Christina Francisca Boromarpaung, bisa dipanggil dengan Ibu Christine. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita, di sini Ibu akan absen terlebih dahulu. Baik, terima kasih semua hari ini hadir ya. Baiklah, kita akan masuk ke pelajaran kita, yaitu tentang kitab suci dan tradisi sebagai dasar iman Kristiani. Di sini, sebelum Ibu menjelaskan pelajaran kita, terlebih dahulu Ibu mau bertanya, apa ada yang tahu apa itu kitab suci? Baik Yani, terima kasih, jawaban kamu betul sekali. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kitab suci. Kitab suci di sini merupakan firman Allah yang disampaikan melalui penulis kitab yang ditunjukkan oleh Allah untuk memutuskan hanya untuk oleh yang diinginkan olehnya. Di sini juga dijelaskan bahwa kitab suci kitab suci terdiri dari dua bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru terselubung kepada Perjanjian Lama, sedangkan Perjanjian Lama bersikap kepada Perjanjian Baru. Baiklah, sekali lagi akan Ibu jelaskan tentang apa itu kitab suci. Kitab suci merupakan firman Allah yang disampaikan melalui penulis kitab yang ditunjukkan oleh Allah untuk memutuskan hanya yang diinginkan olehnya. Baik, di sini juga dijelaskan bahwa kitab suci terdiri atas dua bagian. Yang pertama, Perjanjian Baru, dan yang kedua Perjanjian Lama. Di sini Perjanjian Baru tersikap oleh Perjanjian Lama, sedangkan Perjanjian Lama terselubung oleh Perjanjian Baru. Mungkin sampai di sini anak-anak kami bisa udah paham lah ya. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjut di minggu depan. Anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari di minggu lalu, mungkin anak-anak kami semua sudah mengerti apa itu kitab suci. Jadi di sini kita akan masuk ke dalam kitab suci. Berapa sih kitab suci, dimensi kitab suci itu? Baik, di sini kita akan pelajari beberapa dimensi kitab suci. Yang pertama, dimensi kitab suci itu adalah ada pikiran, rasa, dan bentuk fisik. Baik, di sini ada 3 bagian dimensi. Yang pertama, pikiran, rasa, dan bentuk fisik. Nah, di sini kita akan pelajari mengapa sih ketiga dimensi itu harus masuk ke dalam kitab suci. Baik, mengapa kitab suci sebagai objek bacaan melibatkan akal dan rasa manusia? Membaca secara keras atau membaca secara lembut di dalam hati. Bahkan menghafal ayat-ayat melibatkan pikiran dan rasa. Dimensi oral ini sejak awal hingga kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari kitab-kitab suci yang ada.
Belajar tentang kitab suci membawa banyak faedah. Kitab suci menjadi sumber bagian dari ajaran-ajaran agama, sumber ritual, dan ajaran-ajaran ibadah, dan bahkan pemikiran dan praktik, juga di dalam keluarga, sosial, dan ekonomi. Bahkan masuk juga ke dalam politik. Di sini kitab suci merupakan dokumen yang tertulis dan yang tertua dan otoritatif dalam masing-masing agama. Kitab-kitab suci itu juga berlaku sebagai simbol sakral bagi mereka yang meyakininya. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini ya. Kita lanjut di minggu depan. Untuk anak-anak kami boleh dipersiapkan materi hari ini untuk minggu depan, karena minggu depan kita akan memulai ujian. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita. Sebelum kita tutup pelajarannya, kita berdoa. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin doa. Oke, baik. Sampai di sini dulu ya. Selamat siang. Baik, selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada les pertama ini kita akan memulai ujian kita. Tolong dipersiapkan secari kertas dan pulpen di atas meja. Baik anak-anak, apakah udah siap untuk ujian hari ini? Oke, yang pertama, tolong ditulis pertanyaannya ya. Baik, yang pertama pertanyaannya, tolong jelaskan menurut kalian masing-masing apa yang dimaksud dengan kitab suci. Yang kedua, tolong jelaskan menurut kalian masing-masing apa sih kitab suci itu. Dan yang ketiga, mengapa kitab suci perlu di tengah kehidupan masyarakat, baik di gereja? Oke, sampai di situ dulu pertanyaannya. Tolong dikerjakan dengan jawaban yang benar ya. Baik, sebentar Ibu tinggal dulu ya. Ibu mau keluar dulu sebentar. Nanti Ibu akan kembali untuk cek tugasnya, apakah ujiannya udah siap. Oke, baik anak-anak. Baik, untuk anak-anak kami yang sudah selesai untuk mengerjakan ujiannya, tolong dikumpulkan. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak kami yang sudah ikut ujian hari ini, terima kasih. Nilainya mari kita lihat sama-sama di minggu ke depan. Oke, selamat siang.